Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sahabat Bagi Berita. Kali ini kita akan membahas tentang kasus dugaan korupsi PT Sumekarsland yang ternyata menuai tanggapan dan respon masyarakat. Kali ini saya tidak hanya sendirian. Saya ditemani oleh sosok Ketua APSI Jawa Timur dan Direktur LKBH YIN Madura. Kita akan sapa langsung Mas Sulaisi Abdul Razak. Assalamualaikum Mas Sulaisi. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar Mas hari ini? Alhamdulillah baik. Beberapa hari waktu yang lalu, masyarakat Sumeneb, publik Sumeneb digemparkan dengan adanya penggeledahan salah satu BUMD. Yang selama ini kita ketahui bersama BUMD ini bergerak di jasa pelayaran antar pulau di Kabupaten Sumeneb. Yaitu PT Sumekarsland. Penggeledahan ini pun dilakukan oleh satuan khusus, satgas khusus yang dibentuk oleh Kejaksaan Negeri Sumeneb. Seperti apa Mas tanggapan Anda sebagai praktisi hukum? Iya. Yang pertama kita harus mengapresiasi langkah dari Kejaksaan Negeri Sumeneb. Ya, mengapresiasi karena kita melihat ada nyali untuk penegakan hukum. Kira-kira gitu. Bahasa saya nyali ya, karena sebelum ini belum ada penegakan hukum berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang sedramatis ini. Kira-kira gitu. Saya sampaikan dramatis itu karena saya lihat ini di beberapa media online ya. Beritanya kan cukup booming ya. Boomingnya itu karena menurut beberapa sumber itu ini kapalnya gaib. Kira-kira begitu. Selain gaib, kerugiannya kurang lebih sekitar 8 miliar kan itu. Itu kan cukup fantastis. Nah, jadi bagi saya langkah awal bagi publik ini ya kita harus support Kejaksaan Negeri Sumeneb yang memiliki nyali, memiliki keberanian untuk mengungkap kasus berkaitan dengan pengadaan kapal gaib ini. Itu yang menurut saya pertama harus kita lakukan. Jadi sebagai publik kita harus peduli terhadap penegak hukum supaya mereka ini memiliki kemandirian, memiliki keberanian, artinya tidak dalam bayang-bayang siapapun dalam melakukan penegakan hukum. Kira-kira itu. Oke. Taksiran kerugian negara dalam dugaan kasus korupsi ini ditaksir mencapai 8 miliar rupiah. Ya. Dalam penganggaran tersebut, untuk sementara berdasarkan hasil investigasi tim Bagi Berita, ada beberapa item pembelian kapal di beberapa lokasi. Ya. Akan tetapi ternyata berdasarkan data yang kami kantongi ini tanpa melalui RUPS, tanpa melalui perencanaan, tanpa melalui tender. Nah, ketika seperti itu, dari sisi hukumnya seperti apa itu, Mas? Ya, tentu itu nyata sebagai perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Sudah nyata ya. Hanya saja saya melihat dan memberi catatan berkaitan dengan kasus ini. Saya melihat kasus-kasus korupsi ini di Sumeneb ini modus operandinya hampir sama gitu ya. Hampir sama dan perbuatannya selalu berulang maksudnya. Ya, selalu berulang ya, dan ini terjadi untuk BUMD. Dulu misalnya sebelum ini ada PT WUS misalnya. PT WUS ini kan hampir samalah peristiwanya dengan PT Sumekarsland ini. Ya, peristiwa yang sama ini yang mana? Misalnya begini modusnya. Perbuatan itu tidak dilakukan di satu yurisdiksi, di satu provinsi atau di satu kabupaten. Misalnya di luar Madura atau di luar Sumeneb peristiwanya. Kayak PT Sumekarsland misalnya perbuatannya itu dilakukan di Jakarta misalnya gitu ya. Ada kantor perwakilan PT WUS di Jakarta dan keuangan yang dikorupsi, yang jadi bancakan itu terjadi di Jakarta. Seolah-olah itu adalah langkah untuk mempersulit aparat penegak hukum apabila mereka berkeinginan untuk mengungkap atau melakukan upaya penegakan hukum berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi. Begitu juga dengan kasus pengadaan kapal gaib ini di PT Sumekarsland gitu. Ini peristiwanya misalnya di Papua misalnya gitu ya. Belinya di Papua. Jadi peristiwanya sama-sama di luar Jawa Timur, di luar Sumeneb.
Nah, seolah-olah kalau penegak hukum itu mau menegakkan hukum, mereka akan kesulitan, kira-kira begitu. Seolah-olah ada apa namanya kesengajaan, ya perbuatan itu dilakukan dengan sedemikian rupa, begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini sama-sama terjadi di BUMD. Seolah-olah BUMD ini menjadi bancakan, gitu ya, menjadi bancakan. Hanya yang menjadi teka-teki bagi kita, sebenarnya uang sebanyak itu kemana gitu? Kan begitu. Ini pertanyaan kita nih. Kalau ini dikorupsi, kapalnya kapal gaib misalnya begitu, anggaran sebesar itu 8 miliar, ini kemana? Apa mungkin ini 1-2 orang? Kan kira-kira ini menjadi pertanyaan publik yang menurut saya tugas untuk mengungkap itu ya aparat penegak hukum. Dalam konteks ini adalah Kejaksaan Negeri Sumeneb. Oke. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kita sebagai publik tentu punya hak untuk bertanya, kan begitu. Terkait perkembangan demi perkembangan. Berkaitan dengan perkembangan demi perkembangan. Nah, ini sampai saat ini memang belum ada tersangka, ya. Tetapi berita yang berkembang kan sudah sejak lama. Beberapa media sudah agak lama lah saya baca di beberapa media itu informasi ini menyeruak ke ruang publik. Tetapi sampai sekarang belum ada tersangka. Ya, kita harus memberi waktu bagi penyidik karena tidak mudah bagi kejaksaan itu untuk mengungkapkan hal yang serumit ini. Kenapa? Karena pelakunya ini orang pintar, ya kan? Orang pintar bisa jadi juga adalah orang yang sengaja dilindungi oleh kelompok tertentu. Betul. Nah, kan bisa begitu. Kalau dia ini bukan orang pintar, tentu mudah bagi penegak hukum. Betul. Kan kira-kira gitu. Makanya disebutkan kasus korupsi ini adalah kasus kerah putih. Jadi extraordinary crime, kan begitu. Nah, oleh karena ini sangat sulit untuk diungkap, maka kita harus beri waktu pada Kejaksaan Negeri Sumeneb untuk bekerja. Kita harus percaya pada mereka. Hanya saja kita berharap bahwa ini tidak hanya sampai di PT Sumekar Line. Harapan kita kan begitu. Betul. Tetapi paling tidak kita akan melihat test case nyali yang ternyata mulai mulai muncul ya di kejaksaan. Saya bahasakan nyali karena sebelumnya belum ada yang sedramatis ini. Jadi saya rasa kalau ini terus dikawal oleh publik, baik itu NGO, jurnalis, aktivis, praktisi hukum, saya kira Kejaksaan Negeri Sumeneb ini akan lebih kuat, kira-kira begitu. Tidak takut terhadap bayang-bayang siapapun untuk menetapkan tersangka. Saya kira itu. Penganggaran dan dalam pengadaan atau pembelian kapal ini di tahun 2019, Mas. Ya. Dan mulai sejak saat itu ada dampak-dampak yang sangat luar biasa terhadap masyarakat, khususnya masyarakat kepulauan. Kita tahu sendiri quality kapal kita hari ini, terus kapasitas melihat perairan kita bisa dikategorikan dalam perairan ekstrim. Betul. Yang jelas pada kasus ini lagi-lagi yang menjadi korban adalah masyarakat kepulauan. Ya, itu dia. Jadi memang masyarakat kepulauan itu saya bahasakan mereka ini memiliki kesabaran revolusioner. Bahasa saya begitu. Kenapa kita sebut sebagai di atas rata-rata ya? Ya, kita sebut mereka ini memiliki kesabaran revolusioner ya karena meskipun dari sejak dulu masyarakat kepulauan ini hanya memakan janji-janji ya, janji pembangunan, janji perbaikan begitu. Bahkan sekarang misalnya kapal yang yang di tanda kutip ini gaib, itu sebenarnya yang dirugikan ya masyarakat kepulauan. Pada akhirnya betul. Kita sebenarnya berharap ya ada reaksi dong dari masyarakat kepulauan. Kira-kira begitu ya. Kita sebagai publik juga bereaksi, tetapi yang paling dirugikan paling tidak mereka ini bersatu padu ya supaya mereka ada partisipasi aktif untuk merespon ini situasinya sekarang gitu. Yang mestinya mereka ini menikmati, mereka tidak dapat menikmati. Kenapa ya? Dikorupsi. Bahasa saya ini bahasa koruptor sekarang kan seolah-olah cukup kurang berdampak ya, seolah-olah halus karena sudah terbiasa dan sangat banyak. Jadi malah lebih mungkin lebih mudah dipahami oleh publik bahwa bahasa harus kita katakan ini maling, pejabat yang jadi maling gitu.
Ya, bahasa kita maling lah, bandit lah, bajingan lah kira-kira gitu pejabat yang begitu. Kira-kira begitu bahasa kita gitu. Kalau nggak dibahasakan dengan kasar begitu, misalnya ini korupsi. Seolah-olah sekarang bahasa korupsi ini tidak menakutkan gitu, tidak menjijikkan gitu. Jadi kita harus bikin ini jauh lebih apa namanya? Lebih ngeri, jelas ya, kita katakan ini pejabat bajingan gitu, bandit ini gitu, kira-kira gitu. Ini maling duit rakyat gitu. Ya mestinya masyarakat kepulauan menikmati, akhirnya kan tidak menikmati begitu. Betapa sengsaranya mereka sebenarnya, tetapi mereka karena kesabarannya itu dimanfaatkan juga oleh oknum ini begitu. Karena mereka tidak melawan gitu. Jadi mereka manfaatkan ya, kira-kira begitu. Ya, kita harus melawan dong. Teman-teman media, teman-teman NGO, aktivis ya kan, praktisi hukum. Mahasiswa, ya kita harus ada partisipasi. Termasuk apalagi mahasiswa itu. Ya. Ini mestinya domainnya rekan-rekan mahasiswa yang masih yang menurut saya harus dibangun nalar kritisnya begitu. Saya kira itu. Ya, jadi memang mungkin sedikit saya simpulkan dari kesenjangan tersebut sehingga para koruptor ini leluasa gitu Mas. Ya, leluasa karena Sumeneb ini saya lihat tidak ada yang spesifik untuk mengawal kasus korupsi. Tidak ada yang spesifik. Banyak sekali kasus-kasus korupsi yang tidak dengan cepat dapat ditangani. Bahkan misalnya seperti sekarang ya kita lihat kasus korupsi rumah dinas kesehatan misalnya begitu ya. Itu sudah berapa tahun sampai sekarang juga gak ada kabarnya. Kantor dinas kesehatan ya? Ya, kantor dinas kesehatan. Saya baca di beberapa media, itu sudah bertahun-tahun yang lalu saya kira gitu. Tapi sampai saat ini juga kita belum lihat progresnya sampai di mana begitu. Ya. Nah ini Sumeneb kalau tidak ada yang spesifik untuk mengawal itu, kemudian tidak ada kemauan yang sama di internal aparat penegak hukum begitu, ya agak susah. Gitu. Jadi karena ya pejabat ya, power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely, itu bahasa Lord Acton. Saya kira memang fakta begitu. Jadi memang kekuasaan cenderung korup ya begitu. Oleh karena itu ya harus dikawal, butuh publik, butuh civil society, butuh NGO, kira-kira begitu. Ya. Kita fokus kembali ke PT Sumberkarlen Mas Resi. Dari beberapa data yang menyebutkan ada beberapa narasumber bagi berita yang tidak perlu kami sebutkan namanya. Ya. Dia jangan jelas memberikan informasi bahwa memang pengadaan kapal tersebut tanpa melalui perencanaan, tanpa melalui tender, tanpa melalui RUPS dan bahkan ditolak oleh RUPS pada waktu itu. Tapi tindak pidana korupsi sudah terlanjur berlangsung. Kita belum mengarah ke data atau dokumen-dokumen yang disita loh Mas. Dari kacamata hukum, melihat dari tidak ditender, tidak melalui perencanaan, tidak melalui RUPS seperti apa? Apakah memang sudah sangat pasti penyidik memunculkan tersangka ini? Ya, dari konteks itu saya kira itu jelas PMH. Jelas perbuatan melawan hukumnya sudah jelas, ya kan? Perbuatan melawan hukumnya sudah jelas, hanya saja apakah ini sudah semestinya muncul tersangka atau tidak, kita kan belum paham alat bukti apa yang diperoleh oleh penyidik, kan kira-kira begitu. Apakah hanya alat bukti saksi yang notabene sampai sekarang kurang lebih ada 20 saksi ya, yang diperiksa menurut beberapa media. Tetapi kita kan tidak tahu apakah keterangan saksi itu ditopang dengan alat bukti lain. Misalnya, apakah bersesuaian keterangan saksi misalnya dengan alat bukti surat? Apakah bersesuaian dengan alat bukti petunjuk misalnya? Nah, ini kan kita tidak tahu. Yang tahu ini kan penyidik. Nah, oleh karena PMH sudah jelas, hanya saja harus sinkron antara keterangan saksi, alat bukti yang satu dan alat bukti yang lain. Kemudian ini juga harus menentukan siapa sebenarnya tersangka utama, ya kan? Yang namanya pelaku kan ada pelaku utama. Tentu dalam konteks korupsi ini nggak mungkin lah sendirian, nggak mungkin. Betul. Seperti misalnya kasus korupsi lain, ini pasti selalu terlibat antara direktur dengan bendahara misalnya. Nah, dalam konteks ini kita nggak tahu apakah direktur dan bendahara terlibat atau tidak. Dalam konteks PTU sama juga kan. Jadi ada direktur, ada bendahara, kan kira-kira begitu. Nah, jadi kita tidak bisa memberi perspektif khusus berkaitan apakah ini semestinya sudah ada tersangka atau tidak. Karena kita juga tidak tahu alat bukti apa yang sudah diperoleh oleh penyidik, kira-kira begitu.
Kecuali memang sudah jelas bahwa ini ada 2 alat bukti yang sudah bersesuaian, misalnya hasil pemeriksaan sudah jelas nih, sudah terang siapa tersangkanya, tetapi misalnya tidak dieksplor ke ruang publik. Nah itu saya kira kalau betul faktanya seperti itu ya kita harus bersama-sama untuk kritik kejaksaan kan kira-kira gitu. Tetapi kalau kejaksaan memang berhati-hati agar mereka ini bekerja lebih maksimal, saya kira kita harus support mereka. Ya. Saya kira begitu. Oke, kembali ke penyidik. Betul memang ini merupakan sebuah fenomenal. Ya. Hal yang sangat fenomenal karena memang pengusutannya seakan-akan serius. Tapi kita ketahui bersama, Mas, pada akhirnya akan ada jeda waktu cukup panjang dan pada akhirnya akan tidur dengan sendirinya. Ini sudah sering kita lihat atau kita saksikan langsung ya. Nah, ini menurut Mas Sulaisi, masyarakat, publik, aktivis, jurnalis, mahasiswa, kira-kira harus seperti apa? Ya, pertama saya sampaikan begini. Memang penyidik, begitu juga institusi kejaksaan di Sumeneb ini, untuk mengungkap kasus korupsi tertentu, mereka harus memiliki nyali yang berlipat ganda. Ya. Kenapa begitu? Karena tiap kali ada upaya mengungkapkan kasus korupsi itu, kita melihat seolah-olah penegak hukum ini dalam bayang-bayang kekuatan besar yang itu selalu saja memiliki pengaruh terhadap penegakan hukum di Sumeneb. Nah, itu bisa dilihat dari kasus-kasus terdahulu, misalnya begitu. Kasus terdahulu apa saja? Ya banyak. Termasuk PTUS misalnya. Siapa saja yang di sana sudah tertuang atau disebutkan di dalam dakwaan tetapi ternyata keterangannya tidak muncul di dalam BAP misalnya begitu, sehingga hanya namanya saja yang muncul di dalam dakwaan tetapi tidak pernah dihadirkan ke persidangan misalnya. Ya, ada yang seperti itu. Nah, kecurigaan saya juga sama dengan kasus PT Sumcar Line. Oleh karena itu, supaya ini tidak terulang peristiwa yang sama, maka aktivis, mahasiswa, ya, jurnalis, NGO harus mengawal ketat. Kalau jurnalis itu mengawal, jujur dalam melaksanakan tugas, ya, dalam bekerja khusus untuk profesi jurnalis ini misalnya, mereka ini terus mengawal, saya kira tidak akan ada penyimpangan. Ya, karena kalau jurnalis selain dilindungi undang-undang, mereka ketika menyampaikan ke ruang publik ada peristiwa yang ternyata itu menyimpang, tentu publik bereaksi. Kan kira-kira gitu. Sekarang kalau nggak viral, seolah-olah nggak tertangani, kan kira-kira gitu. Tapi berkat adanya media sosial, adanya jurnalis misalnya begitu, saya kira itu kalau disampaikan ke ruang publik, kita berharap bahwa ada reaksi dari publik sehingga sama-sama ikut memantau, mengawasi penegakan kasus dugaan tidak pidana korupsi di PT Sumcar Line ini. Saya kira nggak akan main-main ya kalau misalnya ini sudah sudah kita lihat lah. Ini kan saya lihat ya gimmick nggak gimmick kita nggak tahu, ya kan. Kalau ini gimmick kan ya potensial ada gerakan besar. Kira-kira ya teman-teman aktivis NGO ya harus bersatu padu dong. Kira-kira gitu. Harus dihajar lah, bahasa saya begitu. Kalau misalnya ini ternyata hanya gimmick kan begitu. Tetapi kalau ini serius ya kita harus support dong. Support kejaksaan, kira-kira begitu. Kita dorong kan kira-kira begitu. Ayo kita bantu apa yang perlu dibantu kan kira-kira gitu ya. Ya kalau begitu kita yakin kejaksaan semakin kuat, mereka akan fokus untuk menangani korupsi PT Sumcar Line. Saya kira itu. Pada waktu penggeledahan berdasarkan laporan tim peliputan Bagi Berita, ya, kasih intel Kejaksaan Negeri Sumeneb yang pada waktu itu memimpin penggeledahan dan penyitaan mencapai ratusan dokumen yang disita pada waktu itu. Beliau menyebutkan bahwa akan ada kemungkinan lebih dari 1 orang tersangka pada kasus dugaan korupsi kali ini. Melihat dari keseriusan mereka melakukan penggeledahan dan sudah memeriksa 20 saksi. Ya. Ini menurut Mas Sulaisi seperti apa nih tim penyidik ini? Ya, sudah bagus saya kira, dan kalau itu digambarkan dari 20 saksi potensial ada tersangka. Saya juga yakin tidak mungkin hanya 1 orang tersangka. Saya pun yakin
Justru kalau hanya muncul satu tersangka itu menimbulkan itu kecurigaan publik kan begitu. Iya. Itu menimbulkan kecurigaan publik dan kita sendiri kan bisa sebenarnya menganalisa, mengikuti proses persidangan gitu. Meskipun kita saat ini tidak bisa mengintervensi proses kinerja dari kejaksaan kan gitu. Tetapi kita akan melihat apakah ini ada permainan atau tidak, kan itu persidangan nanti terbuka untuk umum kan kira-kira gitu. Publik bisa melihat, bisa hadir di persidangan, bisa mengikuti dari awal sampai akhir sehingga kita tahu apakah ada permainan di sini atau tidak. Nah, kalau ternyata ada permainan kan justru risiko bagi aparat penegak hukumnya kan begitu. Betul. Baik itu jaksanya, baik itu misalnya pengacaranya, baik itu hakimnya kan begitu. Betul. Tetapi ini kalau jalan lurus saya kira justru menjadi dapat aplaus dari publik. Ya. Nah, itu saya kira begitu ya, kita apresiasilah penyidik Kejaksaan Negeri Sumeneb ini. Oke, terakhir mungkin Mas Lesi, mengingat pada kasus dugaan korupsi pengadaan kapal ini, pada akhirnya masyarakat, khususnya masyarakat kepulauan menjadi korban. Ya. Harapannya seperti apa dari sosok praktisi hukum seperti Mas Sulaiman? Ya, saya paham situasi masyarakat di kepulauan. Ya. Mungkin kalau orang seperti kita yang ada di daratan ini sudah merasakan peradaban yang jauh lebih baik, misalnya begitu ya. Kita melihat masyarakat di kepulauan itu kan sangat sengsara. Ya, sengsaranya itu tidak seperti kita mereka. Menikmati listrik misalnya hanya dalam sehari 24 jam itu hanya 4 jam misalnya begitu ya. Jadi siang hari kalau kita bisa menikmati televisi, bisa menikmati ya semuanya lah misalnya gitu, fasilitas. Ya. Nah, kalau di masyarakat kepulauan ini banyak dari mereka ini siang hari yang tidak bisa menikmati listrik. Jangankan nonton TV begitu. Ya kan? Tidak bisa menikmati fasilitas alat itu semua. Alat komunikasi, susah sinyalan segala macam. Yang paling inti lah kira-kira yang paling sederhana lah. TV ini kan sudah hampir berlalu. Kalau untuk masyarakat daratan ya sudah beralih ke YouTube kan begitu, sudah beralih ke jejaring internet kan kira-kira gitu. Ini masyarakat kepulauan, TV saja mereka belum bisa menikmati gitu. Siang hari mereka mestinya capek-capek setelah bekerja dia bisa nonton menghibur diri, lihat televisi. Itu nggak berlaku bagi masyarakat kepulauan gitu. Dan sampai saat ini kesengsaraan mereka ini terus berlanjut. Bertambah bahkan ya. Dari bergantinya kekuasaan ya periode ke periode gitu ya. Mereka ini hanya diberi janji-janji. Jadi mereka ini sudah kenyang dengan janji-janji politik begitu. Janji-janji pemimpin politik sampai saat ini. Sehingga saya sampai katakan bahwa kalau Sumeneb mau berubah, ya kuncinya sekarang di zaman Mas Fauzi jadi bupati gitu. Bahasa saya begitu. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa begitu? Ya karena Mas Fauzi memiliki seluruh instrumen. Ya kan? Misalnya di atasnya Mas Fauzi ada Pak Said misalnya begitu. Sebagai senior beliau juga. Yang kebetulan sekarang Pak Said Abdullah ini sebagai Ketua Banggar. Ya. Artinya sangat potensial. Kalau untuk membangun Sumeneb, ya kan, memberi sentuhan perubahan yang revolusioner misalnya di Sumeneb itu, ya sekarang waktunya sekarang gitu. Justru kalau sudah lewat waktunya, misalnya Pak Said tidak lagi di Ketua Banggar misalnya, atau Mas Fauzi tidak lagi di Bupati, yang mana lagi? Siapa lagi yang bisa kita harap? Ini posisi puncaknya sekarang ini, posisi puncak kekuasaan yang dalam bahasa saya dimiliki semua oleh pemimpin seperti Mas Fauzi, dimiliki oleh Pak Said begitu, ya harus dimaksimalkan untuk membangun dan hanya sekarang kesempatannya gitu. Waktu momen saat ini. Momen sangat luar biasa momentumnya. Kalau sekarang saja di zaman kepemimpinan Mas Fauzi ini belum bisa memberi sentuhan kepada masyarakat kepulauan, jangan berharap pada yang lain, gitu. Ya maka akan kembali seperti biasa. Masyarakat hanya akan diberi janji-janji busuk, begitu. Dan itu dinikmati malah justru oleh masyarakat kepulauan karena yang nggak ada perlawanan. Makanya saya berharap mahasiswa aktivis yang berasal dari kepulauan ini melawan dong. Kan kira-kira begitu, melawan. Sudah saatnya sekarang menerjemahkan apa itu revolusi mental kan kira-kira begitu. Saya kira itu. Oke, terima kasih Mas Sulesi atas waktunya. Kita akan berlanjut di beberapa momen ke depan. Iya. Khususnya di persoalan hukum ya. Iya. Oke, kita cukupkan. Terima kasih yang sudah menyaksikan pembahasan kami. Kita akan bertemu lagi di kesempatan dan momen lainnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.